Teman-teman, tahukah kalian 16% tubuh kita tersusun atas senyawa ini? Dan terdapat 100.000 tipe senyawa ini di dalam tubuh kita. Bahkan tanpa senyawa ini kita tidak bisa tumbuh dan menyembuhkan luka loh. Kira-kira senyawa apakah itu? Halo, perkenalkan saya Zaskia Rahman Putri dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Kalian tahu tidak, 16% tubuh kita tersusun atas suatu senyawa yang memiliki jenis dan tipe sebanyak 100.000% di dalam tubuh kita. Tanpa senyawa ini, kita tidak akan bisa bertumbuh dan tidak akan bisa menyembuhkan luka loh. Senyawa apakah itu? Jadi teman-teman, senyawa ini adalah protein. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Jadi pertanyaannya, bagaimana ya suatu sel bisa membentuk protein? Nah, proses pembentukan protein tersebut disebut dengan sintesis protein. Nah, sintesis protein itu terjadi pada dogma sentral. Dogma sentral adalah kerangka yang menggambarkan informasi genetik dari DNA menjadi produk fungsionalnya, salah satunya adalah protein. Jadi, proses pembentukan protein ini disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein itu tergambar dalam dogma sentral. Dan ada dua tanda panah ya dalam dogma sentral. Ada dari DNA ke RNA dan ada pula dari RNA ke protein. Nah, artinya sintesis protein itu melalui dua tahapan, yaitu tanda panah pertama sebagai tahapan transkripsi dan ada tanda panah kedua sebagai translasi. Dari DNA ke RNA terjadi melalui transkripsi dan dari RNA ke protein terjadi melalui translasi. Sehingga dapat kita katakan transkripsi adalah proses pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Sementara itu, translasi adalah proses penerjemahan RNA tertentu menjadi protein. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih proses dari transkripsi itu, kita harus mengenal dulu apa itu komponen dari transkripsi. Yang pertama ada untai DNA. Untai DNA ini digunakan sebagai template atau cetakan untuk membentuk RNAD atau bisa juga kita sebut dengan mRNA. Komponen yang kedua ada enzim RNA polimerase. Nah, setelah kita mengetahui apa saja komponen dari transkripsi, kita bisa lanjut ke tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi. Dalam inisiasi, enzim RNA polimerase akan menempel pada promoter. Yang kedua ada elongasi. Dalam tahap ini, enzim RNA polimerase melakukan pembentukan dan pemanjangan untai RNAD. Selanjutnya, RNA polimerase akan memanjangkan RNAD dengan memasangkan basa nitrogen pada template dengan basa nitrogen pada RNA. Nah, yang ketiga, pada tahapan transkripsi ada terminasi. Nah, yang ketiga, pada tahapan transkripsi ada terminasi. Pada tahapan ini, RNA polimerase akan mencapai terminator yang memberi sinyal transkripsi berakhir. RNA polimerase akan lepas dari DNA, dihasilkan RNAD yang akan menuju ke tahap berikutnya. Berikut ini adalah beberapa komponen dari translasi. Yang pertama ada ribosom. Ribosom ini tersusun oleh rRNA dan protein. Terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Terdiri dari 3 daerah atau 3 sisi, yaitu sisi A, sisi P, dan sisi E. Yang kedua ada mRNA. mRNA ini mengandung kode genetik yang akan diterjemahkan. Nah, kode genetik ini adalah urutan basa nitrogen
pada RNAD atau mRNA yang tersusun atas 3 nukleotida. Nah, berikut ini adalah contoh dari kode genetik. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang ada pada komponen translasi, selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan translasi. Tahapan translasi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi. Pada tahapan ini, datang dan menempelnya subunit kecil ribosom pada mRNA. tRNA pertama membawa asam amino bernama metionin sesuai dengan terjemahan dari kodim start yaitu AUG. Yang kedua ada elongasi. Elongasi ini terjadi pemanjangan rantai asam amino. Selanjutnya, selama elongasi berlangsung, tRNA yang lain akan membawa asam amino baru sesuai kodon dan akan masuk ke sisi A. Ditranslokasi ke sisi P dan tRNA kosong keluar melalui sisi E. Hal ini terus berlangsung sehingga membuat rantai polipeptida semakin panjang dan berakhir sampai terdapat stop kodon. Nah, yang terakhir ada terminasi. Pada tahapan ini adalah tahapan berakhirnya translasi. Selanjutnya, rilis faktor datang dan menempel pada sisi A yang menyebabkan penambahan molekul air untuk memecah ikatan polipeptida yang terbentuk dengan tRNA pada sisi P, sehingga polipeptida lepas diikuti oleh tRNA-nya. Selanjutnya, dengan adanya GTP, komponen translasi yang tersisa akan terpisah satu sama lain.